Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah yaitu teknologi Smart City. Kita pertemuan penghabisan ya, ini ya sudah habis. Dan mudah-mudahan selama perkuliahan ini para mahasiswa-mahasiswi dapat memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya, tentu saja memang materi-materi yang saya sampaikan banyak ya, kekurangan-kekurangan ya, dan ada kesalahan-kesalahan ya. Nah, eh, saya harap pun ya, mahasiswa itu saja memakluminya, dan tentu saja para mahasiswa ya bisa bagaimana setidaknya sedikit ya, sedikit mengenai teknologi smart city ini yang sekarang ini memang smart city ini ada gitu ya, sudah terlaksana ya, sudah terimplementasi ya di beberapa daerah-daerah eh, Indonesia ya, di Indonesia, yang tentu saja bagaimana mengusung konsepnya itu gitu ya, konsep smart city itu yang di awal kita sudah jelaskan bagaimana konsep dari smart city itu, yang intinya memang ingin ya memajukan daerah tersebut ya, agar memang bisa berproduktif ya warganya, dan pelayanan publik itu tentu saja bisa terlaksana gitu ya. Jadi pemerintah tersebut ya bisa melayani dengan baik ya. Dan ingat bahwa smart city ini bukan hanya teknologi saja ya, walaupun memang di dalamnya kita harus memiliki tools ya, kita harus sematkan yaitu teknologi ya, karena itu adalah jalannya untuk smart city ya. Nah, bukan hanya teknologi saja ya, bukan hanya teknologi yang ada yang diterapkan, teknologi yang canggih ya, yang luar biasa bekerjanya ya, membuat intinya dalam mengefisiensi pekerjaan, mengefektivitas gitu ya, benar-benar menghemat waktu, menghemat tenaga dengan cepat ya. Apalagi memang era sekarang ini informasi itu sangat cepat gitu ya. Nah, luar biasa lonjakan ya, yang memang itu dibarengi dengan apa? Yang dibarengi dengan perangkat gitu ya. Jadi teknologi tentu saja ya, dia memiliki ada beberapa ya komponen. Kalau komputer, kalau kita bicara ya, komponen komputer kan ada tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, ini tiga komponen ini, tiga perangkat ini harus ada, harus terbangun. Ya, hardware, perangkat kerasnya harus ada. Ya, jadi tentu saja sekarang vendor-vendor bersaing gitu ya, dia memproduksi hardware, perangkat keras yang canggih, yang mutakhir dengan sekarang harga yang terjangkau ya, agar ya tentu saja diminati gitu ya, dibeli oleh konsumen ya. Nah, itu ya. Jadi memang hardware-nya memang harus ada. Kemudian adalah software gitu ya. Ketika hardware, perangkat keras sudah ada, maka diperlukan adalah software, aplikasi-aplikasi ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi bertebaran, aplikasi yang dibuat. Ya memang aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dengan kebutuhan ya, dan dibuat kemudian digunakan gitu ya. Dan satu hal lagi ya, tadi dua ya, hardware, software, dan yang ketiga adalah brainware ya. Brainware, perangkat manusianya, user ya.
ada yang pembuatnya juga programmer, ada sistem analisnya, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tentu saja ketika membuat sebuah aplikasi, ya, user ini harus dapat menggunakan, ya. Sama di di smart city, ya. Jadi teknologi kita sudah buat tadi, ya. Kita sudah ada, ya, teknologi, tapi percuma kalau manusianya tidak mau menggunakan, gitu. Nah, artinya adalah, ya, bahwa di sini adanya tumbuhnya kesadaran, ya, bahwa digunakan. Nah, kesadaran itu digunakan tentu saja dari kebutuhan, ya kan. Ketika dia membutuhkan, ya, pasti dia mau nggak mau dia akan menggunakan, gitu. Dan bagaimana pengembang juga, ya, bisa memudahkan, ya, para pengguna itu, ya, tidak memiliki kendala untuk menggunakan aplikasi itu, seperti itu, ya. Kita memang sekarang di eranya disrupsi, ya, disruption, ya. Jadi luar biasa ini, ya. Smart city ini adalah memang disrupsi, ya, disruption, ya. Jadi pelayanan yang ingin cepat, ya. Di sini adanya sebuah perubahan, inovasi, ya, terjadinya disrupsi, ya, terjadinya disruption yang eh, apa bagaimana meningkatkan, ya, pelayanan itu, ya. Bagaimana pelayanan itu, ya, memiliki media, ya. Nah, medianya, ya, tentu saja tadi misalnya teknologi, ya, yang kalau misalkan kita pengaduan, ya, kemarin kita sudah membahas misalnya di Jakarta, ya, pengaduan, ya, kemudian dia menggunakan big datanya, ya, menggunakan sebuah aplikasi pengelolaan analisisnya, ya kan, yang itu tentu saja warga berpartisipasi, gitu, ya. Jadi ketika misalkan ada eh, jalan yang rusak, ya, yang berlubang, ya, maka dia mengcapture, dia memfoto, kemudian dia mengirimkan, ya, data tersebut, kemudian data itu berada di server dikelola oleh smart city itu, ya, pengelola smart city itu, sehingga dia tahu, ya, lokasinya di mana. Nah, dengan cepat, ya, dengan cepatnya, dengan sigap si pemerintah itu mengatasi masalah itu, seperti itu, ya. Jadi memang bagaimana partisipasi, ya, warga itu untuk mewujudkan smart city itu hal yang pentingnya. Jadi sehebat apapun, ya, sehebat teknologi yang hadir di smart city, jika, ya, jika warganya, ya, masyarakatnya tidak mau berkontribusi, ya, sama saja bohong, gitu, ya. Jadi, ya, tentu saja di situ bagaimana pemerintah membuat sebuah regulasi, ya, peraturan, ya, agar memang masyarakat itu dengan semangatnya, ya, dengan antusiasnya untuk mendukung, ya, mendukung pelaksanaan smart city itu. Ya, tentu saja smart city itu nanti, ya, gengsinya si daerah tersebut, ya. Ya, kalau daerah tersebut, ya, pasti kan akan membanggakan, ya, akan mengangkat juga, yaitu negaranya, ya, bangsanya, gitu kan. Misalkan Jakarta smart city-nya bagus, Bandung smart city-nya bagus, Surabaya bagus, Medan, Makassar, ya, kota-kota besar lah misalkan, ya, sebagai role modelnya, gitu, ya. Nah, sehingga kan gengsi di Indonesia, ya, Indonesia itu bagus, gitu, ya, yang tentu saja nanti bisa bersaing, ya, bersaing di luar negeri, begitu, ya. Jadi kita memang smart city ini yang kekurangan adalah bagaimana SDM, ya, SDM dan skillnya, gitu, ya. Nah,
ini tentu saja bagaimana kalian juga ya di sini sebagai mahasiswa juga bisa ya mengerti ya bagaimana teknologi smart city atau yang smart gitu ya, walaupun memang kita di sini tidak membahas ya secara detail bagaimana teknologi smart itu hadir, misalkan smart home, smart campus ya. Jadi ini memang hanya sebuah konsep saja. Oke, itu pengawalan saya ya sangat lumayan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini kita melanjutkan memang di pertemuan 11 ya mengenai information security and privacy in smart city 2 ya. Sekarang ini kita yang keduanya ya. Nah, current cybersecurity landscape of Indonesia critical infrastructure. Jadi bagaimana kita melihat ya infrastruktur yang penting ya, yang kritikal ini ya di Indonesia ya, yang mengenai pengembangan di cyber security. Nah, di Indonesia Cyber Security Index ya, di beberapa agenda-agenda di situ ada global cyber security ya, cyber security maturity model ya, cyber security capability maturity model ya. Nah, ini bagaimana Indonesia ya, ini kalau nggak salah dari urutan gitu ya, bahwa Indonesia itu 70 dari 165, dari 12 25, 73 dari 139, 83 dari 100 negara, 6 dari 10 negara ya, ranking ya dari si ASEAN Cyber Security ya, baik di kawasan dunia, kawasan Asia Pasifik ya, kawasan Asia dan kawasan ASEAN ya. Nah, sebenarnya ini adalah indeks bagaimana cyber security Indonesia yang tentu saja harus bagaimana ada peningkatan ya, peningkatan ya, yang sistem keamanan yang baik ya, agar tidak terjadinya ya kelemahan yang ada ya. Nah, jadi bagaimana infrastruktur ini ya dibangun agar keamanan di Indonesia ini terjamin seperti itu ya. Perlu adanya sebuah prosedur-prosedur ya yang dilakukan ya, yang itu lakukan bertahap-tahap ya, yang sehingga juga bisa memenuhi prosedur yang ada ya. Nah, critical sector in Indonesia according perka BSSN ya, Coordination Structure of BSSN, bahwa memang infrastruktur yang penting di sini ya, bagaimana berada di ICT ya, kemudian energi, transportasi, finance, defense ya, pertahanan, law, emergency service, food security, health, dan government ya. Nah, ini bagaimana sektor-sektor ini, bidang-bidang ini ya, untuk terbangunnya keamanan informasi ya, sistem keamanan yang memang tentu saja bidang-bidang ini ya bisa diterapkan ya, dan sudah diterapkan, yaitu IT-nya gitu ya. Nah, ketika IT itu sudah disematkan, sudah dibangun di beberapa bidang sektor tersebut, ya sekarang di sisi keamanan lah ya yang harus diperhatikan seperti itu ya. Nah, CI protection strength ya, technical dan organisasi, di mana sini ada incident handling, ada organisasi, ada information sharing, human resource, dan cyber regulator ya. Di mana CRT ini adalah organisasi yang di beberapa bidang yang memang mostly ya ini adalah masuk ke si organisasi tersebut ya. Jadi CRT ini masuk ke organisasi tersebut.
Nah, tantangan cyber security ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa tantangannya adalah kekurangan dari SDM ya, yang ahli di bidang cyber security. Sudah dibahas dalam riset bertajuk Connecting Commands ya, yang dilakukan oleh Telstra dengan The Economic Intelligence Unit. Studi itu mengungkapkan bahwa kekurangan orang dan keterampilan adalah tantangan digital terberat di Indonesia. Jadi memang cyber security ini isu yang hangat ya, yang memang juga perlu ya. Silakan kalau misalkan mau mempelajari cyber ya, security ini ya, keamanan ini ya, agar memang pada saat aplikasi ya, ini kan para mahasiswa sistem informasi ya, nanti kebanyakan yang bikin program-program gitu ya, percuma kalau programnya dibuat kemudian tidak aman gitu, dijebol gitu ya. Gampang dengan langsung misalnya webnya di device gitu ya, dirubah gitu kan. Nah berarti kan ada sisi kekurangannya, yaitu di keamanannya ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana membuat aplikasi ya sesuai dengan fitur, sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga si aplikasi itu juga ada di sisi keamanan walaupun ada sisi yang lain gitu ya. Nah, ada di sisi keamanan yang harus diperhatikan ya, bahwa memang hacker atau cracker ya, penyadap ini akan menghantui ya, akan terus melirik ya untuk bagaimana mengkacaukan, karena dia juga memiliki kepentingan gitu ya, memiliki tujuan ya, dan bisa juga ya itu bisa merusak sistem tersebut ya. Jadi bagaimana tantangan cyber security ini ya, harus memiliki SDM ya, sumber daya manusia, research humannya ini ya, dimana research humannya ini memiliki sebuah capability ya, sebuah skill, sebuah keahlian ya, yang di bidang itu ya, itu yang diharapkan. Nah, solusi tantangan cyber security pertama memang security capability ya, dengan jangkauan luas layanan intelijen keamanan SOC, memperluas dan meningkatkan kemampuan manajemen ancaman tersedia dari alat firewall generasi terbaru ya. Jadi ada misalkan firewall yang digunakan ya, yang lebih canggih lagi ya, yang memang sulit pihak dari luar itu untuk masuk gitu ya, yang uh, memiliki tujuan yang tidak baik gitu. Kemudian yang kedua adalah solusi sepenuhnya terkelola ya, solusi ini dikemas secara komprehensif dan dikelola sepenuhnya dengan fitur, kemampuan layanan dan dukungan yang jelas. Yang ketiga adalah dukungan security expert ya, pakar dari security itu memiliki tim ahli ya untuk terpercaya ya, yang terbaik di Indonesia. Kemudian keempat adalah infrastruktur keamanan yang terintegrasi, memanfaatkan investasi besar dalam teknologi keamanan ya. Di sini terintegrasi dengan beberapa platform-platform yang lain. Oke, strategi to strengthen cyber security posture of critical infrastructure, di mana ya biasanya ini adalah bahan cyber ya, sandi nasional Indonesia, mana dia harus mengkolaborasi dengan stakeholder ya dari critical infrastruktur ya. Jadi badan ya cyber sandi nasional ini harus bagaimana bekerja sama ya, untuk mewujudkan ya bahwa infrastruktur kritikal atau CI ya, critical infrastruktur yang ada di Indonesia itu ya ada sistem keamanannya gitu ya, terjamin keamanannya ya, agar sebuah informasi-informasi penting ya, rahasia itu memang dikelola dengan baik ya, tidak adanya kebocoran data. Dan di sini ada beberapa ya, bagaimana prevent cyber attack-nya ya, kemudian reduce national vulnerability-nya ya, kelemahan, kemudian bagaimana minimize ya bahaya ya, dan sini ada merecovery ya waktu dari penyerangan attack gitu ya, masalah. Oke. Nah, strateginya
bagaimana dia mengidentifikasi critical informasi infrastrukturnya dan memappingnya, kemudian bagaimana mengassessment, ya, menilai apa bahaya di program itu, kemudian di situ ada compliance dan assistant of cyber security, implementasinya ada cyber threat, informasi sharing, ya di sini ada bagaimana men-sharing, ya, bahayanya dari cyber, ya, agar sehingga kita bisa mengetahui, ya, misalkan ancaman ini solusinya seperti apa. Kemudian ada voluntary vulnerability disclosure program, ya, dari kelemahannya itu. Kemudian cyber security working group, ya, bagaimana ada grup, ya, kerja, ya, grup kerja untuk cyber security. Kemudian ada membuilding sektor dari CERT, ya, CERT itu masuk organisasi biar nanti ada keamanan di situ. Kemudian cyber security regulasi, ada touch guidelines, ya, ada di situ pelatihan gitu kan. Kemudian inilah kolaborasi, ya, di berbagai bidang. Itu adalah strategi yang digunakan, ya, untuk bagaimana pelaksanaan dari cyber security. Oke, sekian dan terima kasih, ya, perkuliahan kita di mata kuliah teknologi smart city, ya. Saya harapkan ujiannya, ujian semester, ya, memuaskan, ya, hasilnya baik-baik semua dan semua lulus, ya, lulus dari mata kuliah saya ini di teknologi smart city, ya. Mudah-mudahan selalu sukses untuk mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi saya, ya, apa sehingga juga yang didapatkan, ya, di kampus bukan hanya sekedar nilai dan ijazah, tetapi bagaimana skill, ya, itu skill, capability, ya, yang apa diperoleh dari kampus sehingga nanti bisa menginjak, ya, menginjak apa yang diinjak, ya, menginjak ke masa depan yang lebih cerah, ya, yang penuh dengan tantangan, ya. Kita memang harus melakukan sebuah tantangan, ya, malah ada yang bilang harus keluar dari zona nyaman gitu, ya, agar memang lebih baik lagi, gitu, ya. Mudah-mudahan di sini saya harapkan ada yang bisa jadi CIO, ya, memiliki startup, ya, berkembang terus, ya, apa yang bisa saja menciptakan, ya, lapangan pekerjaan. Temannya di kampus bisa gabung, ya, kemudian membangun sebuah perusahaan, menciptakan lapangan pekerjaan, gitu, ya. Jadi ada benar-benar kewirausahaannya, gitu, ya. Oke, itu saja. Mohon maaf kesalahan dan kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.